Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami berbagi bahwa Admansa Prasakti SPNMH dan teman-teman angkatan 2024 PPKN dan juga SPDN Yogyakarta. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkuliah ini dari menantang destinasi dan baik kami sama-sama Islam kita dulu Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Langsung aja dari Imam Pasal mempresentasikan evolusi sistem hukum di Indonesia zaman kolonial atau era reformasi. Kami mohon untuk teman-teman yang menyimak ya dan memperhatikan nanti kalau ada yang mau tanya lagi nanti di akhir setelah saya presentasi. Langsung aja ya presentasi kita mulai. Presentasi saya yang akan mulai pertama kali. Ini hukum era kolonial. Hukum era kolonial itu ada 4 poin di sini. Itu yang pertama yaitu periode FOC. Periode FOC ini yaitu di mana aset-aset yang dimiliki Indonesia itu dilindungi oleh sistem ini dan alumni yaitu bekerja sama dengan Raja Indonesia. Nah, Belanda kerjasamanya yaitu Belanda datang ke Indonesia untuk menemui raja di Indonesia yaitu Sultan Agung, Raja Mataram Islam pertama. Yang kedua, dari Belanda memerintahkan utusannya yaitu kepala pembelian yaitu namanya yang bernama Jan Vos. Dia datang ke Indonesia untuk menemui Sultan Agung. Untuk dalih untuk mengajak kerjasama yaitu dengan memberikan emas murni bata atau seekor kuda Arab. Dan itu agar Sultan Agung mau diajak kerjasama dengan pihak Belanda. Tapi Sultan Agung mempunyai insting jadi mau dijebak oleh Belanda. Nah, setelah itu Sultan Agung ingin berkampanye militer untuk memperkuat sistem hukum itu agar kita tidak dapat dijebak oleh Belanda. Dan sistemnya itu akhirnya Sultan Agung membuat pasukan untuk menyebar di tanah Jawa, masuk Surabaya, Cirebon, dan Banten. Nah, untuk serangan kedua yaitu di Batavia. Nah, tempatnya di Batavia ini serangan yang memakan beribu-ribu korban. Itu ya. Terus periode liberal. Nah, periode liberal ini yaitu menjabarkan tentang perbudakan atau rumusan seorang masyarakat pribumi disuruh untuk melakukan kerja rodi atau tanam paksa tanpa digaji atau tanpa diupah dan tanpa mengenal waktu dalam melaksanakan itu. Tanam paksa itu sendiri yaitu menyisihkan hasil tanam komoditas ekspor seperti kopi, tebu, dan nilam. Kerja rodi ini yaitu bekerja tanpa diupah atau tanpa digaji dalam menyelesaikan proyek infrastruktur seperti
seperti jalan, bendungan, dan kereta api. Dampak dari itu semua yaitu rakyat itu menderita kemiskinan, penyakit, kelaparan, dan rakyat yang tidak mau melakukan kerja tanpa paksa atau kerja itu dan atau melarikan diri, dia akan mendapatkan hukuman yang berat. Periode baseloid time Nah, sistem ini adalah sistem hukum di Hindia Belanda pada tahun 1814 sampai 1855 Masehi. Nah, di mana Raja Belanda memiliki kekuasaan tertinggi atas Hindia Belanda dan juga termasuk di Indonesia. Dia berambisi untuk merebut kekuasaan di negara-negara. Nah, Indonesia menggunakan sistem hukum ini karena Indonesia dijajah oleh Belanda dan akhirnya Indonesia mempergunakan sistem ini, sistem hukum Belanda. Terus yang terakhir yaitu Sparing the Oost-Indië. Ini adalah perihal perdagangan dan perikanan. Perikanan dan perdagangan yang ada di Indonesia ini dikuasai oleh Belanda. Nah, Belanda ini menguasai Sparing Oost-Indië ini dengan sistem hukumnya yang tidak terjerat. Karena ada sebuah provinsi di Indonesia dan raja tersebut tidak berdaya untuk melawan jajahan Belanda. Akhirnya semua kekayaan yang ada di seluruh Indonesia ini dikuasai oleh Belanda. Materi selanjutnya, next. Nah, sekarang memasuki era Jazz. Di sini ada 3 poin, yaitu ada hukum adat. Yang pertama, hukum adat boleh berlaku pada masa Jazz dengan catatan asal tak bertentangan dengan kepentingan umum penjajah. Misalnya, dalam masyarakat pribumi, jika ada seseorang yang kumpul kebo, dia akan dihukum. Tapi bagi para penjajah, jika ada seseorang yang kumpul kebo, dia tidak akan dihukum. Terus untuk hukum adat yang kedua ini hukum yang dilaksanakan atas dasar keadilan sama dengan kepatuhan hukum barat. Bisa contohnya seperti ini. Seseorang
sebaliknya, jika seseorang kaum pribumi mencuri uang tapi untuk kepentingan penjajah, dia tidak akan dihukum. Dia dibebaskan, diloloskan. Ya, terakhir, hukum adat yang ketiga ini, hukum adat yang menjamin tercapainya keamanan umum. Maksudnya, hukum ini hanya berlaku pada kaum pribumi saja, tidak bagi para penjajah. Karena hukum inilah nantinya para penjajah akan mengontrol gerakan-gerakan pribumi yang akan melawan penjajah. Itu ya. Next, nanti materi itu selanjutnya yang akan disampaikan oleh Adik Setia. Itu Wasamus Sairi nomor 1 tahun 1942 berbunyi, semua kaitan pemerintahan dan kekuasaan dan undang-undang dari pemerintah dulu tetap diakui sah untuk sementara waktu agar tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah presiden. Kondisi hukum di era reformasi yang pertama, 26 tahun reformasi, tapi realita hukum masih belum ideal. Banyak masalah-masalah yang terjadi karena mencederai semangat reformasi, di mana hukum ini masih bertumbuh ke atas yang tajam ke bawah. Sebagai contoh, seorang nenek mengambil kayu terus dihukum penjara, sedangkan seorang pejabat yang melakukan korupsi negara dihukum ringan. Yang kedua, putusan MK nomor 90. Dengan hakim MK yang seharusnya kembali tak mengadili dalam isu negara tapi mengadili. Yang ketiga, penegak hukum. Banyak permainan antara hukum dan pemerintahan yang seharusnya yudikatif tidak dapat intervensi dengan edukatif, tapi realita bisa intervensi. Selanjutnya sama Mbak Ayu. Selamat siang kawan-kawan. Iya. Kita ada Pak dosen, tetap kita memberikan presentasi dan semangat ya. Karena kita akan membawa semua gelar sarjana kan. Pada saat kita itu mudik, kita itu main ke rumah mantu kan. Aja. Oke, selanjutnya Diana akan menjelaskan perihal faktor-faktor penyebab menurunnya penegakan hukum di Indonesia. Yang pertama ada namanya politik will. Nah, yang pertama apa itu namanya politik will? Jadi yang dimaksud dengan namanya politik will di mana seorang eksekutif itu tidak terlalu mendukung dalam penegakan prosesnya hukum yang ada di Indonesia. Jadi dorongan dari entah itu presiden, entah itu menteri, entah itu para aparat penegak hukumnya betul-betul tidak mendukung tegaknya sebuah hukum, di mana hukum itu kan harus tegak ke atas dan kumpul ke bawah atau sebaliknya lah, harusnya kan seperti itu hukum. Jadi semua masyarakat sama lah di mata hukum. Tapi realita yang kita rasakan ada beberapa anak pejabat apabila dia privilege seorang pejabat dia tidak dihukum.
Contohnya kita bisa melihat yang sedang ramai sekarang perihal tentang anggota DPR yang dari Jawa Timur itu tahu nggak tentang kasus pemerkosaan? Oh. Nah, itu kan dia melakukan pemerkosaan, dia kan membunuh pacarnya yang dari Surabaya. Tapi tiba-tiba hakim memutusnya tidak bersalah. Ternyata setelah diputus tidak bersalah, ternyata anak tersebut anak anggota DPR dan si tiga hakim itu sekarang kena OTT yang melakukan penyidangan itu. Nah, itulah salah satu contoh politik will. Jadi pemerintah kurang berada dalam proses hukum. Selanjutnya hukum sebagai alat sandera. Nah, yang dimaksud dengan hukum alat sandera ialah di mana para penegak hukum hanya menyandra para musuh-musuh politik yang sedang berkuasa saja. Maksudnya seperti itu. Contohnya kita bisa lihat misalnya Adi seorang presiden, terus ada saudara Mas Arief sebagai calon presiden. Jadi antara Mas Arief dan Mas Ali ini kan berbeda ini, berbeda paham politik lah. Dimana Mas Arief pengen jadi presiden dan Mas Adi pengen jadi calon presiden. Kebetulan Mas Adi posisinya ada di sebuah kekuasaan, sedangkan Mas Adi posisinya ada di luar kekuasaan. Dan yang namanya presiden itu kan mempunyai alat-alat negara seperti BIN, seperti kejaksaan, seperti penegak hukum dan lain-lain. Nah, alat-alat itu yang seharusnya tidak bisa digunakan oleh presiden untuk menyandra lawan politiknya, tapi digunakan untuk menyandra Mas Arief. Kenapa menyandra Mas Arief? Agar Mas Arief tidak menang dalam kontestan politik. Itulah salah satu hukum sebagai alat sandera. Selanjutnya ada rendahnya integritas. Nah, kita bisa melihat sendiri lah rendahnya integritas ini, di mana para jaksa, terus para para lawyer kan beberapa dia terjaring oleh KPK. Kan harusnya seorang hakim yang sudah bisa dikatakan hakim itu bisa dikatakan bahwasanya dia seorang tangan Tuhan yang ada di Indonesia. Nah, harusnya yang hakim-hakim ini dia punya integritas yang tinggi lah, beda sama kita lah seharusnya. Tapi pada realita yang sekarang kita bisa melihat para penegak hakim terjaring, entah itu kena suap, entah itu kena apalah gitu. Terus selanjutnya diskriminasi. Nah, perihal diskriminasi juga sama sih poinnya kayak tadi perihal hukum sebagai alat sandera. Jadi diskriminasi itu di mana contohnya bansos lah. Di mana bansos itu yang seharusnya tidak dikucurkan pada periode sekarang, tapi karena menjelang pemilu kan dikucurkan. Nah, itu kan salah satu contoh diskriminasi dalam sebuah wewenang eksekutif. Harusnya bansos itu kan ada aturan-aturan dan rule-rule-nya. Tapi pada realita yang sekarang pas periode pilpres ini bansos ini sangat tidak sangat tidak adil lah pemerataannya, karena yang dibagikan hanya untuk masyarakat Jawa Tengah saja. Kenapa kayak masyarakat Indonesia Timur itu perihal bansos ini kurang digenjot? Kan itu menjadi titik pertanyaan. Contoh dari diskriminasi. Terus selanjutnya kelemahan aparat penegak hukum. Kadang kelemahan aparat penegak hukum itu bagaimana ya? Dia tidak bisa memutuskan sesuai aturan yang berlaku. Jadi dia ini kadang penegak hukum ini kadang masih bisa disetir oleh belakang yang ada di belakang dia. Yang di belakang itu dia siapa yang mendukung dia untuk menjadi, entah itu menjadi jaksa, entah itu menjadi hakim, entah itu menjadi apalah. Jadi dia masih bisa diintervensi, kan harusnya tidak bisa diintervensi. Jadi itulah yang dimaksud dengan kelemahan aparat penegak hukum. Selanjutnya rendahnya kesadaran hukum. Nah, yang rendahnya kesadaran hukum ini lebih ke kita sebagai masyarakat. Contohnya ada beberapa peristiwa yang kita bisa dianggap itu ada sebuah penyelewengan perihal penegak hukum. Contohnya yang kemarin lah perihal ramai RUU KPK atau Omnibus Law atau apa itu namanya yang kemarin lah yang sempat ramai tentang putusan MK itu. Seharusnya kita sebagai masyarakat sipil kita bisa bergerak. Jadi kita semacam kompak lah. Bahwasanya itu ada sebuah sewenang-wenangan putusan hakim, bahwasanya putusan tersebut kayak selingkuh gitu antara yudikatif sama eksekutif, kan seharusnya tidak. Nah, kita sebagai masyarakat sejoginya kita bergerak. Atau contohnya mungkin ada di daerah Mas Abi ada sebuah kasus tambang. Nah, dalam kasus tambang itu tidak ada izin. Nah, harusnya sebagai masyarakat apabila perusahaan tambang itu tidak mempunyai izin, harusnya kita bisa bergerak kompak. Tapi pada realitanya sekarang ya udahlah, kita bisa apa kan gitu aja. Harusnya sebagai masyarakat bisa bergerak. Itu sih yang dimaksud dengan rendahnya kesadaran hukum. Selanjutnya ada apa saja sih upaya-upaya perubahan hukum di era reformasi ini? Yang pertama ada KY.
Jadi kayak ini adanya semangatnya karena era reformasi itu. Kan era reformasi itu dimana kita ingin menghapus korupsi dan nepotisme. Disitulah semangat dari reformasi. Nah, dari reformasi itulah muncullah KY ini dimana mengawasi tingkat-tingkat para hakim dalam memutus. Nah, contohnya kita bisa diambil contoh yang di kasus Surabaya yang kemarin itu lagi ramai kan, dimana si hakim tersebut memutus orang tapi dia membebaskan karena ada KY bergerak, akhirnya si hakim tersebut diputus sama KY bahwasanya si hakim tersebut melanggar aturan yang berlaku. Akhirnya si hakim tersebut dicopot dari jabatannya sebagai hakim di Pengadilan Negeri di Surabaya. Contohnya seperti itu. Terus selanjutnya ada pra-peradilan, adanya sebuah pra-peradilan. Nah, kita yang dimaksud pra-peradilan itu apa? Contohnya kita apabila ditersangkakan oleh entah itu KPK, entah itu kejaksaan, entah itu oleh kepolisian, kita masih bisa melawan dalam mentersangkakan penegak hukum tersebut. Caranya seperti apa? Kita bisa memperadilkan mentersangkakan tersebut kepada Pengadilan Negeri. Jadi apabila si penegak hukum, contohnya polisi nih, misalnya saudara Margareta ditersangkakan oleh polisi dengan dalil apalah. Nah, Margareta mengakui bahwasanya saya tidak melakukan tindakan-tindakan yang dianggap sama polisi bersalah. Nah, Margareta bisa mengajukan prosedur mentersangkakan tersebut kepada Pengadilan Negeri. Jadi Pengadilan Negeri berhak melihat apakah prosedur yang dilakukan oleh polisi ini betul secara administratif atau tidak. Apabila tidak betul sesuai administratif, mentersangkakan dari saudara Margareta bisa dibatalkan oleh Pengadilan Negeri dan polisi wajib hukumnya untuk melepaskan saudara Margareta tersebut. Itulah yang dimaksud pra-peradilan. Contohnya seperti apa? Mungkin kawan bertanya pra-peradilan. Contohnya ada kasusnya Pak Budi Gunawan. Mungkin bisa nanti dilihat di Google ya. Jadi Pak Budi Gunawan itu seorang calon Kapolri dulu pas tahun 2015 yang diajukan oleh Pak Presiden. Sudah dites sama DPR, sudah diuji kelayakannya oke, sudah diketok. Tiba-tiba dia mau dilantik, sekitar 1 bulan lagi mau dilantik, tiba-tiba dia ditersangkakan oleh KPK. Nah, Pak Budi Gunawan ini melakukan sebagai sebagai dalil hukumnya memperadikan mentersangkakan dia kepada Pengadilan Negeri. Karena Pak Budi Gunawan dalam mentersangkakan dia oleh KPK dianggap ini sangat politis sekali. Makanya Pak Budi Gunawan peradilan mentersangkakan dia, dan akhirnya dari putusan Pengadilan Negeri bahwasanya proses mentersangkakan dia oleh KPK itu tidak administratif sekali lah. Jadi lebih kental politisnya. Akhirnya yang ditersangkakan Pak Budi Gunawan itu batal dan gugur oleh pengadilan. Itulah yang dimaksud dengan contoh pra-peradilan. Oke, mungkin itu sekian dari kelompok 1 perihal kan tadi di slide belakang ya 26 tahun secara reformasi. Nah, itu kan hukum 26 tahun sesudah reformasi hukum masih bisa dialah. Bukannya hukum sekarang itu masih menjadi alat seperti yang dicontohkan di slide selanjutnya tadi. Kayak seperti kelemahan seperti hukum sebagai alat sandera dan lain sebagainya. Terus untuk saya bertanya kepada pemateri, solusi untuk mengatasi hal seperti itu seperti apa? Karena apa? Sekarang itu bukan 26 tahun sesudah reformasi, tapi sekarang pun hukum masih menjadi alat. Bahkan kemarin hukum diotak-atik sebagai alat untuk meloloskan anaknya dan lain sebagainya. Solusi kita untuk mengatasi hal seperti itu apa? Karena tadi dijelaskan karena kelemahannya masyarakat dan sebagainya kan, kayak tambang dan lain sebagainya. Di beberapa daerah itu sudah ada tambang ilegal, masyarakat itu sudah pada kompak untuk mendemo, tapi kesannya pemerintah itu kayak nggak melihat aja. Solusi untuk mengatasi itu apa? Karena masyarakat bergerak pun kayak seakan tidak ada gunanya. Mungkin saya bertanya. Ada lagi tanya? Sebenarnya ada perbedaan nih antara reformasi sama sekarang. Jadi nggak sama aja. Yang pertama, kalau sekarang apabila viral, para penegak hukum akan bergerak.
Kalau sedangkan zaman dulu tidak viral maupun viral sama aja, nggak akan bergerak. Itu yang membedakan, ada perubahan kan. Jadi nggak bisa dikatakan hukum sekarang lebih jelek dari hukum yang masa sebelum era reformasi, atau bisa dikatakan hukum sekarang lebih bagus juga daripada sebelum era reformasi. Yang pasti ada progres perubahan lah hukum sekarang dibandingkan dengan masa dulu. Kalau masa dulu hukum ini hanya yang memainkan hanya kekuasaan saja. Kalau sekarang semua bisa memainkan, yang penting punya akses ke pemerintahan. Seperti itu nih. Terus perubahannya banyak sih sebenarnya. Kalau sekarang real apa tadi Adi bertanya, real izin tambang, terus masyarakat diam saja, terus masyarakat bergerak, tapi dari penegak hukumnya tidak bergerak, kan seperti itu. Sebenarnya itu bisa diadu. Yang pertama kita bisa mengadu ke LBH dulu nih. LBH-nya apa? Itu maksudnya ke Walhi. Karena Walhi ini semacam lembaga bantuan hukum bagi perihal alam lingkungan. Nah, ngajuinnya ke Walhi. Nah, nanti Walhi yang ini apa yang nge-backup atau yang mengatensi perihal permasalahan tambang tersebut di daerah Ardi. Nah, setelah Walhi, adunya kemana? Bukan ke kepolisian, bukan ke kejaksaan. Karena ini di sistemnya di pertama kan izin tambang berarti tentang perihal lingkungan kan yang jadi titik pertanyaan. Nah, kita mengadukannya setelah itu ke dinas lingkungan. Apabila di dinas lingkungan kabupaten diam saja nggak ada respon, kita mengadukan ke provinsi. Dari provinsi tidak ada perkembangan, baru kita masuk ke kementerian yang ada di Jakarta. Kita mengadukan. Nah, setelah itu kita respon masih diam saja. Suka tidak suka kita harus menggunakan yang namanya media. Kenapa menggunakan media? Biar viral. Setelah viral, suka tidak suka penegak hukum yang tadinya sudah ada laporannya, karena dia mungkin banyak laporan juga, jadi dia melihat dulu yang lebih koheren atau yang lebih yang lebih diutamakan itu seperti apa dulu. Karena dari penegak hukum juga, misalnya Adi mengadukan perihal tambang tersebut, apakah 1 hari atau 3 hari kemudian penegak hukum akan langsung terjun ke daerah tersebut? Tidak, karena ada prosesnya juga nih. Soalnya kan ada keterbatasan penyidik juga, dari apalagi kan tingkat kabupaten kan sedikit lah penyidiknya, terus di tingkat provinsi ada keterbatasan sumber daya manusia. Jadi tidak bisa langsung cepat, mungkin responnya emang lama. Itulah realita yang sekarang. Karena betul kata Adi, karena kita belum maksimal dalam pengaduan masyarakat kepada lembaga terkait. Masalahnya kan seperti itu. Terus di mana fungsinya digital? Fungsinya digital itu seharusnya kita bisa mengadukannya secara cepat via digital kan. Seharusnya, tapi kan digital dari penegak hukumnya juga mungkin bisa. Contohnya kita bikin SKCK. Di sini ada yang pernah bikin SKCK secara online tuh? Belum. Terus atau semacam SIM online, udah ada yang bikin belum? Belum. Ah, pernah bikin SIM online enggak? Nah, salah satunya itu karena pas kita mengakses digital itu orientasi online atau namanya SKCK online, karena ada keterbatasan dan sistemnya kadang suka error. Jangankan dari digital pemerintah, kadang digital kampus saja yang hal-hal seperti ini kan masih dianggap apa sih digital itu permasalahan seperti itu sih. Gimana? Masih ada pertanyaan lagi? Itu sih. Karena ini kan emang hal menarik, apalagi mungkin di daerah ada orang Kalimantan. Nah, orang Kalimantan itu kan prosesnya tambang semua, permainannya. Dimana ada anak anggota DPRD yang kong sama pengusaha tambang ilegal, dan hasil dari tambang ilegal itu dibagilah sama anak anggota DPRD tersebut yang ada di Kalimantan. Ya, kenapa saya bertanya seperti Pak Abang tadi ya? Kayaknya sekarang viral itu kayak masih kurang. Kadang pemerintah juga menggunakan media, nah untuk mempropaganda lah. Dan untuk tambang-tambang tadi banyak loh Mas di luar sana, kan di Jawa Timur atau di Kalimantan, tambang itu masyarakat itu sudah merasa menderita selama hampir puluhan tahun, bahkan sudah viral berkali-kali, tapi tetap nggak ada solusinya. Ketika udah mau ada pemilihan atau apa, nah mereka baru menggunakan kekuasaannya langsung untuk menindak tambang atau lain sebagainya. Itu sebenarnya yang salah itu siapa sih? Yang masyarakat atau yang pemerintahnya aja yang busuk? Terus kalau pemerintahnya yang busuk, kenapa dari dulu busuk terus? Enggak, bukan masalah busuk atau enggak. Soalnya kan nggak mungkin satu pemerintah atau presiden mengurusi daerah hanya mengurusi daerah tersebut. Kan ada lagi lembaga-lembaga dan lembaga tersebut sama
nggak otomatis mengkhususkan yang digarap itu masalah yang Mas Adi laporkan, karena dilihat dulu rugi besarnya ini besar atau enggak. Apabila kerugian tambangnya kecil, mungkin pemerintah wah itu bukan urusan provinsi atau pemerintah pusat, karena dalam sistem pemerintah pusat juga apabila ada kerugian negaranya kecil atau besar itu ada proporsinya. Apabila kerugiannya kecil, wah ini harusnya urusan masih kabupaten atau provinsi, jadi pusat nggak bisa mengambil alih. Apabila pusat dengan seenaknya kerugian negaranya misalnya sedikit, tapi pusat langsung turun tangan, itu terlalu banyak penyidik yang di sana jadi mengeluarkan anggaran lagi. Jadi apabila kerugiannya sangat besar, suka tidak suka, maka itu naiklah dari kepolisian. Kepolisian maksudnya ke tingkat pusat. Tapi apabila kerugian negaranya masih kecil, itu relatif kecil, ya itu urusan daerah tersebut. Contohnya kayak inilah yang sedang ramai di Bangka Belitung, ada orang Belitung ya sih. Belitung yang sedang ramai kan kemarin, contohnya Lima berapa itu kerugiannya? 200 Nah, besar kali coy. 275 triliun itu yang memainkan apa? Itu mainan ilegal. Dan ada di sana yang memiliki lima ilegal siapa? Ternyata kepala dinas dari Bangka Belitung. Bahkan dirasakan sekarang kepala dinas dari Bangka Belitung itu. Dan dari kejaksaan juga turun kan? Artinya penegak hukum ada dalam proses tersebut. Kenapa ada? Karena ini kerugian negaranya besar, 275 triliun. Sedangkan masyarakat Bangka Belitung, mohon maaf, kita bisa melihat sangat jauh lah antara masyarakat Jawa sama masyarakat Bangka Belitung. Jadi nggak semua masyarakat, walaupun di sana banyak timah kan, harusnya secara logika realitanya pada kaya-kaya kan. Tapi realitanya yang kaya itu hanya segelintir aja. Sedangkan masyarakat biasa yang tradisional kan untuk mengharap timah ini cuma hanya menggunakan alat tradisional. Mohon duit kan, kita menggunakan alat-alat yang canggih seperti itu. Gimana? Contohnya seperti Adi, contohnya yang kemarin kan Raffi Ahmad mau bikin tempat diskotik kan yang ada di daerah apa namanya? Tempat diskotik. Apa? Tapi villa. Gitu. Iya. Kan itu tempatnya tidak memadai. Ya, kata tidak tempatnya tidak memadai juga, harus berfungsi. Karena ada apa namanya? Demo kan. Itu kan salah satu karena viral kan, kenapa itu bisa gagal itu karena nama Raffi Ahmad coy. Cuma kalau bukan Raffi Ahmad mungkin sunyi-sunyi saja. Terus masyarakat ada pergerakannya Pak, kasih sistem masuk berita, mungkin ini bisa mencederai citra Raffi Ahmad, makanya Raffi Ahmad mundur. Coba kalau misalnya Adi bikin kayak gitu, bolo-bala mungkin Adi bisa maju lah. Soalnya kan yang pertama Adi nggak populer, naik atas Raffi Ahmad kan. Kayak gitu nih. Contoh dari pandangan gimana? Bisa lagi ini kegelisahan dari materi-materi mungkin bisa ditanya. Banyak sih Mas. Sama aku juga nih. Makanya kita di sini. Apa sih? Apa lagi? Saya ini hukum ini kayak cuma dari permainan dari dulu. Ya. Nah, biar kita nggak dipermainkan sama hukum, kita harus menjadi pemain. Masuk ke sistem. Kalau masuk ke sistem, sekiranya kita dapat uang. Kalau nggak masuk ke sistem, ya kita cuma menjual idealis susah juga kalau zaman sekarang kan. Seperti itu. Daripada kita dibodohi, lebih baik kita membodohi, mungkin gitu sih. Iya. Gimana? Ada lagi? Ya hukum ini banyak sekali. Mungkin dari hukum zaman dulu seperti apa? Saya kalau saya itu hampir sama seperti yang saya. Kalau saya ada dua. Iya. Faktor-faktor penyebab menurunnya penegakan hukum di Indonesia itu dua. Satu pemerintah, dua orang kaya. Kenapa bisa seperti itu? Pemerintah kalau sudah disobek sama orang kaya, mau kesalahannya sebesar apapun, pasti akan mau dong sama uangnya. Dampaknya apa? Orang miskin. Nah, di sini kenapa ya Indonesia itu hukumnya lemah, sedangkan di Amerika dan di negara-negara maju lainnya itu hukumnya kuat. Padahal Amerika dan lain sebagainya itu kekayaannya tinggi, tapi mereka tidak pandang budi. Dari sini yang saya tanyakan adalah bagaimana menumpas pemerintah, sifat-sifat pemerintah, maaf bukan orangnya, tapi sifatnya, mendidik pemerintah dan orang-orang yang sudah maju supaya tidak menyebabkan penegakan hukum ini menjadi lemah, dan itu nanti akan berdampak pada
orang miskin. Karena gini, saya mewakili dari perasaan orang yang di bawah standar. Mereka itu kan pasti tekanan batin. Apalagi mereka nggak salah. Itu kan. Dan bagaimana kita bisa mendidik itu semua? Itu kalau dari saya. Jadi ngasih masukan. Oh, masukan. Gitu. Siapa tak? Ya, Mas Ari. Tadi kan dijelaskan mengenai faktor-faktor penyebab di Indonesia. Iya. Tadi juga dijelaskan yang diskriminasi itu contohnya kayak bansos. Iya. Pertanyaan saya dalam periode beberapa tahun terakhir kan ini diskriminasi itu tidak jelas ya. Terus menurut kalian itu di diskriminasi itu golongan masyarakat mana yang paling dirugikan dan bagaimana caranya supaya diskriminasi di periode selanjutnya bisa dikurangi dan semua golongan masyarakat dapat menerima benefit yang sama. Banyak cara bagus dari Mas Ari. Bagaimana agar bisa di kemudian hari diskriminasi ini kan tidak terjadi. Jadi yang pertama, biar diskriminasi ini pasti kan adanya itu hanya 5 tahun sekali, Mas Ari. Enggak setiap tahun itu ada. Karena 5 tahun sekali, karena 5 tahun sekali itu inilah mulainya adanya pemilu kan. Dia menarik citra. Kalau sekarang pasti aman lagi kalau perihal bansos sesuai aturan yang ada. Jadi adanya hanya cuma 5 tahun sekali. Terus bagaimana agar di kemudian hari perihal bansos ini agar tepat sasaran? Yang pertama, kalau untuk perihal tepat sasaran dari sampai zaman Soekarno sampai zaman Pak Jokowi sekarang belum tepat yang sasaran yang namanya bansos itu. Jadi kalau tepat sasaran 100% itu susah. Mungkin tepat sasarannya sekitar 70 atau 80. Karena 20%-nya kan itu kenapa susah? Karena 20%-nya mungkin di bansos itu disalurkan kepada golongan pemilih-pemilihnya saja. Contohnya zaman dulu lah Golkar. Mungkin Mas Adi sempat ceritakan bagaimana di desanya itu sangat kental PDIP. Sedangkan pas zaman Orde Baru kan yang menguasai pemerintahan itu kan Golkar. Sampai para PNS saja apabila tidak mencoblos partai Golkar pasti dicopot lah jabatannya kan, dari entah itu lurah entah itu apa kan. Nah seperti itulah contohnya Mas Ari yang Mas Ari pertanyakan. Jadi apa? Jadi si bansos ini kadang disalurkannya kepada pemilih-pemilihnya si pemimpin tersebut, Mas Ari. Bansos itu. Tapi ada juga yang namanya reses. Apa itu reses? Jadi reses itu sebuah kewajiban yang ada di anggota DPR. Reses itu adanya kapan? Reses itu adanya di anggota DPR itu sekitar berapa periode? 1 tahun 2 kali atau 3 kali gitu. Pokoknya 4 bulan sekali anggota DPR akan turun ke masyarakat. Turun ke masyarakatnya ke ini apa? Dapil yang dia coblos. Yang dia menyalurkan, contohnya Mbak Hasna orang mana? Bantul. Mbak Hasna orang Bantul. Terus dia menyalurkan diri jadi anggota DPR, otomatis dapilnya Mbak Hasna itu ada Bantul sama Sleman ya, 2 kabupaten ya. Bantul aja, Bantul Raya. Nah otomatis Mbak Hasna sebagai anggota DPR pusat, apabila 4 bulan turun itu dia akan turunnya ke pada pemilihnya yang di daerah Bantul untuk menyalurkan aspirasi, ditanya-tanya lah apa yang dibutuhkan, terus apa yang diinginkan, nanti disuarakan di pemerintah pusat atau di gedung DPR. Misalnya di sini belum ada jembatan, terus di sini masih kekeringan air, nah bahasnya di sana lah berbicara di DPR atau Mas Ari. Misalnya di daerah pemilihan saya masih ada jalan yang jelek atau nggak ada air, otomatis kan harusnya ada sebuah proses air atau irigasi agar persoalan ini terairi kan, seperti itu contohnya. Perihal tidak adilan dalam perihal bansos itu Mas Ari. Ya masih ada Mungkin menambah karena Mas Ari tadi bertanya masalah mana sih yang paling terpengaruh Silakan ya. Untuk yang berpengaruh menurut saya yang berpengaruh paling yang berbeda yaitu orang yang paling rendah. Jadi ada yang rendah, ada yang sedang, ada yang lebih. Kalau saya di bawahnya orang, karena di tempat saya, kalau
bansos tadi itu yang dapat itu malah yang orang yang punya kayak punya mobil dapat PKH, dapat bansos, dapat itu. Terus orang yang nggak punya apa-apa dia malah nggak dapat dulu di PKH. Tanya kamu dapat nggak? Yang itu terus dia yang punya mobil, dia punya motor banyak malah dapat itu. Terus kalau bansos nggak disampaikan itu bukan salahnya presiden atau pemerintah, tapi salah pemerintah. Presiden itu sudah menyampaikan ke desa. Jadi yang ngatur bansos desa itu bukan presiden atau pemerintah, tapi lurah, camat atau bupati itu. Itu ya. Jadi paling yang berpengaruh dan paling penting itu yang ayat yang paling bawah. Yang saya kelemahan keamanan penegak hukum. Tadi kan sudah dicontohkan bahwa ketika Mbak Margarita melakukan Margarita siapa? iya tadi sudah dijelaskan Margarita jadi tersangka. Ya. Dan Margarita melakukan Ramadan. pra-peradilan. Nah ini kan jelasnya bukan bahwa surat gubernur melakukan kekerasan terhadap gubernurnya yang lagi kasus besar-besar ini kan. Nah yang saya pertanyakan, apakah bisa ketika gubernur itu misalnya tidak menjadi tersangka melakukan kekerasan kepada muridnya? Apakah yang kemarin iya viral ya? dan gubernur tersebut melakukan apa juga peradilan? Nah, apakah bisa ini ditindaklanjuti terhadap hukum? Karena maksudnya tadi sudah menjelaskan bahwa kelemahan pemerintah itu satu pemerintah dan orang lain. Iya. Ya kan? Bisa. Mungkin di sini ada yang mengikuti ini kayak kemarin kemarin menjadi tersangka karena dia dianggap melakukan tindakan kekerasan lah kepada salah satu murid. Kebetulan si murid tersebut Anak kepolisian. Bisa Mas Panis bisa melakukan proses pra-peradilan dari ibu tersebut. tadi ya mulai bahwa satu pemerintah orang lain. Nanti harus berlanjut dari sini golongan tersebut masih bisa bersalah. Nah, bagaimana menindaklanjuti itu? Enggak semua hakim ini kan ini apa Mas Panis mata bilang juga. Kita contohnya bisa di kasus ini lah. Apa tahu kita Cirebon nggak seperti normal? Tiba-tiba siapa namanya? Kita Cirebon. Enggak, ada Surya. Dia tersebut kan bukan pelaku, tapi tiba-tiba si polisi ini kan tersangkakan dia dan mati. Ya kan? Terus si Mas lupa si akan tersebut kan melakukan proses pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung. Karena prosesnya yang bisa dianggap cacat dan yang juga bukan pelaku dan posisi dia bukan lagi ada di Cirebon tapi lagi ada di mana gitu. Dia bukan pra-peradilan. Apakah si hakim tersebut manut saja kepada kepolisian, sedangkan pada proses tersebut kan Kapolda Jabar benar-benar kayak apa ya, kayak mendukung maksudnya si orang tersebut sebagai pelaku, ya kan? Harusnya sebagai pengadilan negeri apabila Kapolda Jabar sudah berbicara, bahkan ada beberapa tinggi kepolisian juga bicara, maksudnya emang orang tersebut pelaku. Nah, apakah si hakim tersebut mengikuti apa kata Pak Kapolda Jabar atau para tinggi kepolisian kan enggak? Itu bisa dikategorikan, maksudnya enggak semua hakim mata kita juga. Alhamdulillah akan tersebut diputus bahwasanya dia tidak bersalah. Itulah salah satu caranya. Jadi kita tidak bisa memukul rata semua orang mata kita. Seperti itu sih. Jadi terus Rata. kayak kemarin kan kita ya. Enggak perlu berbanding. kayak gitu lah. Mungkin katanya 1/3 atau berapa ya. Tapi emang kalau kepuasan kalau ditanya kan emang kalau ditanya saya misalnya kan iya kan saya pertanyakan tadi apakah memang bisa menurut peradilan tapi alhamdulillah sih
di publik itu kan bebas kan, karena ada sebuah pendampingan dari organisasi PGRI kan. Kok bisa ya? Memang bisa melakukan apa? Maksudnya mengasih tahu kok bisa diuji apa tindakan gimana sih? Kalau ternyata kok prosesnya sampai segitu hirang. Ulangan itu kan yang dimaksud dengan selingkuh dan takut yang tadi selebgram dari selingkuh ini kan. Tadi ada selebgram dan takut. Mungkin saya benarkan di situ tadi kita jelaskan karena kelemahnya aparat. Saya ambil contoh aja satu aja yang kelihatan kepolisian. Kepolisian itu memang kalau dikatakan oknum, tapi kalau oknum dikumpul karena satu Indonesia itu nggak ada. Itu yang salah di kepolisian apa? Karena apa? Apa karena cuma ini? Apa masuknya terus 9 bulan kan? 9 bulan apa ya? Misalnya senjata polisi di pendidikan, apa karena itu atau memang karena orang-orangnya atau karena apa? Karena soalnya kalau misalnya pertama kalau sampai karena disertai oleh jabatan yang di atas dan sebagainya. Padahal kan untuk pengawas polisi ada kan? Iya, pengawas polisi. Nah, itu gunanya apa? Pengawas polisi itu yang ini mereka yang menjabat orang lain ya orang polisi juga. Terus kalau misalkan dilaporkan ke mereka harus ya ini lah. Pokoknya itu mah mereka itu bukan mengawas, tapi memang mendukung kepolisian. Gimana kita itu untuk menangani aparat itu? Jadi jawabannya sebenarnya semua itu terlibat Mas Ardi, dari awal aja kita sudah terlibat. Contohnya kita pengen jadi polisi atau TNI. Cuma kita suka ada beberapa orang harus mengeluarkan uang sekitar 15 juta atau 300 juta. Dari awal aja sudah cacat permainan. Apalagi main ke tingkat pusat seperti apa? Ya main bahasa itu lah. Apalagi kalau misalnya kasus narkoba, dan kita masih tanya-tanya kan. Ada beberapa narkoba ditangkap, terus hasil tangkapannya itu dikemanakan? Sampai politik uang miliaran. Itu salah satu contoh besar. Jadi semua ini prosesnya masih sistem sih belum benar ini berjalan semestinya, masih ditangani. Dari bawah aja sudah cacat, kayak misalnya Mas Iqbal pengen jadi TNI, kalau nggak punya uang 13 juta ya masalah. Sekali Mas Iqbal orang tuanya sudah ada ini ada privilege lah, maksudnya orang tuanya bisa kenalin Mas Iqbal. Kan seperti itu. Channel. Iya channel. Contohnya kayak kemarin Kasat Pak Dudung, di mana anaknya kan daftar TNI Angkatan Darat. Kebetulan anaknya cuma kurang 1 cm atau 2 cm. Setelah itu ada revisi. Alhamdulillah lolos. Proses kedua, pas proses 1 gagal. Anaknya satu kan pertama itu berita. Jadi dari pemimpin saja harusnya kan memberikan contoh yang baik. Tapi pemimpin saja kalau dia punya privilege khusus, jadi dia bisa mengakomodir kekurangan dari anaknya yang kurang 2 cm, 1 cm. Dengan merubah aturan kan. Ya contohnya tadi kayak Pak Ayu jelaskan di putusan hakim MK nomor 90 tersebut. Jadi itu sih susah gitu. Mereka harus dari mana? Yang pasti dari kepala. Kalau kepalanya busuk, ke bawahnya juga busuk kan gitu. Larang berarti. Soalnya kalau kepala memberikan kebersihan, contohnya kayak air. Kalau air ininya bersih, suka tidak suka ke bawahnya kan bersih semua. Dan kita sebagai masyarakat minum air itu kan ini bersih sehat. Kalau enggak kita mau mandi atau bujang. Tapi kalau atasnya kotor nih, banyak ada bersih ada kotor campur. Suka tidak suka ke bawahnya juga pasti seperti itu. Analoginya yang tadi pertanyakan, jadi salahnya di mana? Kepalanya nggak tahu itu kepala presiden atau kepala kepolisian atau kepala kapolda atau kepala polres begitu sih. Dengan Mas ya, saya ingin tahu jadi minta ilmunya. Ini tadi yang saya tadi. Nah dari Mas Aris tadi itu kan ya penanyakan saya cuma penanyakan ini aja. Kenapa Sambo itu tidak dihukum mati padahal harusnya dia dihukum mati? Ya, itu karena kelemahan aparat atau pertanyaannya yang disogok, atau karena apa Sambo itu kelemahan? Iya, benar. Beda dua, jenderal yang kedua. Brigadir jenderal.
Ya itu kenapa Mas Reza? Kita kan nggak tahu tuh sekarang. Yang pertama saya tidak bisa menjawab secara spesifik karena saya bukan penegak hukum. Dan saya bukan sarjana hukum juga. Terus yang kedua saya bukan dari internal kepolisian juga, jadi nggak tahu. Ini jawaban saya sangat subjektif karena saya dari luar. Tapi saya mengikuti berita-berita aja ya jawabannya. Yang pertama, kalau Mas Sambo ini tidak dihukum mati, karena dia pasal ini. Pas Sambo ini tidak dihukum mati, yang pertama dia mungkin semacam apresiasi dari negara. Karena dia sudah berapa tahun mengabdi kepada negara kan. Salah satunya itulah memberi penghormatan. Terus yang kedua, Pak Sambo ini ayahnya seorang TNI Angkatan Darat juga, Angkatan Darat atau Angkatan Laut gitu ayahnya. Jadi dia melihat seperti itu juga. Jadi ada sebuah perjuangan dari ayahnya yang menjaga negara ini kan. Jadi negara melihatnya di satu sisi dia memang biadab, mungkin kan ya. Terus di sisi lain dia juga melakukan ini kan ada sebuah proses pengabdian negara pas dia menjabat itu yang di sini mas. Di mana letaknya semua orang sama di mana? Itu yang bisa karena kan apresiasi dari negara, kan negara itu. Jadi seberapa kesalahan yang orang-orang yang dirusak harus dihukum sesuai dengan kesalahannya. Jadi diangkat dia ini punya perasaan, dia punya duit, nggak masalah. Kalau sudah punya kesalahan harus dihukum sesuai dengan kesalahannya. Itu. Ya semua juga pengen kayak gitu. Kenapa sih? Susah. Kan kembali ke sana lagi. Susah. Enggak, kita harus membedakan antara semua sama di hukum sama yang sama ini yang pertama. Duh, mungkin ada yang bisa buka HP untuk menjelaskan seseorang bisa dihukum mati itu karena apa aja. Setahu saya di dalam hukum yang berlaku di Indonesia waktu ini, seseorang bisa dapat dihukum mati oleh pengadilan. Yang pertama, dia melakukan tindakan korupsi. Contohnya dalam kasus, contohnya dalam sosial atau COVID lah. Nah itu seharusnya para pejabat itu yang menyelewengkan dana tersebut bisa dihukum mati. Terus yang kedua di Indonesia juga tidak mengenal yang namanya hukuman mati, karena kita menghormati yang namanya hak asasi manusia. Seperti itu Mas Faris. Terus yang ketiga, perihal apa sih Sambo ini kenapa nggak dihukum mati itu sebenarnya dari satu dan kedua. Jadi bukan ditanya kepada semua hukum sama di mata hukum, tapi kan benar kan si Sambo kan dihukum kan. Kan harusnya kalau dia kan bertanya di polisian. Apabila hukum itu mangga, apabila hukum ini tumpul ke atas, harusnya si Sambo dihukumnya 5 tahun atau 7 tahun secara umum. Tapi secara ini adalah hukuman hidup, Seumur hidup. Jadi sampai hidup ya udah di sana dia. Jadi Mas Faris. Karena sampai sekarang korupsi yang melakukan dengan korupsi saja tidak ada yang dihukum, walaupun harusnya kan kasus ini lah apa? Itu yang selaku PKI yang apa ya? Nah, itu saya pernah OPM di Papua. Omadani sama lupa itu Omadani itu kepala angkatan udara, tapi dia juga termasuk termasuk dalam kelompoknya PKI. Dia juga bekerjasama sama gabungan PKI, tapi dia itu tidak dihukum mati. Karena alasannya gini, penyakit, dia sakit, terus diganti dengan penjara seumur hidup. Jadi kalau Sambo, kenapa enggak dihukum mati itu hal yang dikatakan si tadi, dia dedikasinya kepada negara ya. Tapi menurut saya kalau aparat itu kalau udah gila jabatan, gila kekuasaan, mau udah termasuk mau disuap udah ambil. Berarti kan gila jabatan. Pejabat itu adalah gila kekuasaan, gila jabatan. Berarti bisa dikatakan kalau andai kata 360 juta penduduk negara Indonesia jadi mayor jenderal itu ada soalnya nggak masuk penjara nggak juga masuk.
mungkin bisa menambahkan untuk hukuman mati ya, pertanyaan hukuman yang orang yang bisa dihukum mati itu orang yang ketika korupsi, terus orang lagi terorisme, narkoba dan untuk sekarang yang sudah benar-benar dihukum mati hanya dua itu, terorisme dan narkoba. Nah untuk orang yang seperti korupsi itu kan syaratnya saja korupsi ketika di keadaan darurat ya, seperti darurat kayak corona dan dulu itu tidak ada mas korupsi apa itu Kementerian Agama atau apa itu juga harusnya dihukum mati nah karena apa di hukum Indonesia itu emang mungkin lah kayak bukan ya menghargai hak asasi manusia kan tapi kan kalau untuk teroris dan apa narkoba dan itu memang benar banyak orang nah untuk sabu kan ya memang sebenarnya dari hukuman tertinggi tapi kan masih ada apa namanya kemanusiaan lah kan dia juga hanya membunuh satu orang nah, seperti dijelaskan tadi kayak jenderal yang ikut dalam kelompok PKI tapi kan dia juga enggak hukum kita itu sudah berselisih sudah diserahkan Sudah, masih ada ini. Lanjut, oke, bisa. Ini bocor ya. Ini acara PPKN lahir squad. Apa ini kan? Di UPM di Bapak Pak tahu kan? Ketika TNI atau Polri menindak UPM itu HAM, hukum hak asasi manusia. Nah, ketika UPM itu tersebut menyerang anggota aparat atau TNI atau Polri, kenapa UPM itu tidak dilanjuti? Atau tidak ditangkap? Karena ada beberapa proses yang pertama mungkin yang pintar ini UPM. Mungkin dia dari sana mungkin lebih tahu. Aku dari luar tahu sana nggak tahu. Mungkin Pak bisa cerita berapa meter. Mungkin saya ingin melanjutkan dari Pak Agatha ini. Pak ini kan posisinya di bawah 15 baris. Yang pertama, OPM ini hanya segelintir, bukan banyak. Dia hanya segelintir. Sebenarnya masyarakat Papua ini cinta sama Indonesia NKRI. Contohnya Mbak Agatha ini kan kuliah di sini di Jogja. Itu. Terus yang kedua, apabila tadi respensif kepada OPM, negara apa dari Australia, Amerika akan tercapai real itu. Nah disitulah Indonesia akan dicap. Bahwasanya Indonesia ini pelanggaran seperti itu. Terus yang ketiga, bakal ada terjadi gesekan konflik antara masyarakat, maksudnya antara OPM. Terus dari OPM ini kan bikin mobilisasi ke masyarakat Papua bahwasanya pemerintah pusat ini kan tidak adil, di mana dia membantai masyarakat Papua. Maksudnya kan bilang seperti itu. Suka tidak suka masyarakat Papua yang terpengaruh dengan statement itu akan benci kepada pemerintah pusat. Maka di sana akan ada sebuah proses namanya melawan pemerintah pusat. Contohnya seperti di sini ada orang apa nggak mendukung. Pada tahun 2005 ini ada konflik agama di Ambon Maluku itu, atau enggak di Aceh itu kan. Alhamdulillah kan antara konflik Ambon Maluku ini bisa diselesaikan secara secepat mungkin dan tepat. Dan TNI juga tidak terlalu respensif dalam menangani kasus Ambon Maluku itu. Apabila respensif, ini bakal perang antara Indonesia Timur, contohnya Maluku nanti akan bikin aliansi atau golongan kepada masyarakat Indonesia Timur untuk lepas dari NKRI. Seperti itu contohnya yang sedang ramai sekarang kayak di Syria. Syria ini sekarang kan orang-orang dari negara Syria. Karena itu ikut campur negara luar. Terus contohnya kayak Irak lah, itu bisa dilihat. Apabila pemerintah terlalu respensif pada masyarakat atau kepada yang memisahkan diri dan Indonesia terlalu respensif, terlalu sadis gitu, maka perang saudara. Contohnya kayak di Irak gitu kan. Itu bisa dikatakan perang saudara dan keterlibatan Amerika di dalamnya untuk menguasai lahan. Dan Papua ini kalau panas, Papua ini banyak salah satu sumber daya alamnya Indonesia. Ada emas. Di Papua itu ada apa aja sih mas? Nah, jadi provinsi terkaya di Indonesia ini sebenarnya ada di Papua, tapi belum dimaksimalkan oleh gubernurnya yang ada di Papua. Nah, apabila lepas Papua ini, waduh, kita sebagai Indonesia bakal kehilangan
pengambil pajaknya yang ada di Papua seperti itu. Bikin manggas di Sawah, aman satu tempat ini. Jadi kayak tadi kalau dia sudah bisa melakukan defensif, dia harus melakukan dialog-dialog humani kan gitu. Sebenarnya bisa. Mungkin menambah. Untuk Papua ini belum itu berbeda. Papua ini terlalu kompleks karena Indonesia ini semua wilayah di Indonesia ini merdeka itu mereka itu bagian dari jajah Belanda dan Jerman. Untuk Papua ini enggak terjajah, makanya mereka itu punya alasan untuk merdeka sendiri. Nah, untuk merdeka sendiri misalkan apa meninggali para UPN terus dituntutkan dan tapi hal ini kan apa bukan cuma di Indonesia tapi seluruh dunia. Nah, nanti dunia itu bisa seluruh dunia, Australia paling dekat itu mereka bisa ikut. Tidak bisa naga atau bukan kali tidak bisa. Banyak alasan. Maaf ya, mungkin alasan di Indonesia tidak mau Papua lepas ada operasi militer ke Papua itu mungkin salah satunya yaitu tambang. Mereka tidak mau kita lepas dari Indonesia karena ya Indonesia memang negaranya masih jadi seperti itu sih. Kita operasi militer banyak di sana. Walaupun Papua lepas dari Indonesia, Pak, dijamin Papua masih aman gitu. Bisa setenang ini setelah lepas dari NKRI. Iya itu Karena pengalaman dari Bapak Yuki lepas akhirnya dikuras dan sekarang apa miskin seperti pengalaman dari masa lalu. Iya tapi Itu pesan berapa? Apalagi kan dari kalau tidak salah dari tahun 1996 itu Papua sudah minta visa dari Indonesia. Nah itu kan itu dulu Papua maju ya karena masih ada Belanda. Iya, mungkin tapi gimana ya? Indonesia masih belum mau kasih Papua apa? Pas kalau dia sih Papua juga sudah menjadi suatu negara gitu. Yang maju juga sekarang. Dari tahun 96 itu Papua sudah maju karena dari dulu itu bangsa Belanda datang ke Papua itu bukan diajar tapi mereka itu masih ya membantu. Terus kita dulu tuh di apa ya Jayapura itu kan dulu ibu kotanya Papua apa kayak gimana? Polandia ya. Nah Polandia dulu itu maju karena ada orang Belandanya di situ. Mereka tidak menjadi tapi mereka datang itu kita maju. Pokoknya kita maju lah. Kita sudah merdeka tahun 96. Tapi ya Indonesia tidak kita merdeka. Terus belum ada negara-negara seperti kita punya negara kayak Solomon, negara terlalu pendek gitu ya. Yang maksudnya yang mau bantu kita untuk lepas dari Indonesia. Mungkin saya bisa menanggapi. Ya, menanggapi tentang Belanda. Memang Belanda ini sebenarnya bukan menjajah. Mereka memang menjajah tapi hanya memonopoli. Nah, tadi kan dijabarkan waktu Belanda di sana, Papua masih. Nah, itu kan seharusnya peninggalan. Betul nggak? Apa peninggalan di sana? Seperti di Indonesia kan dijajah, ini juga di Jawa banyak kan peninggalan Belanda. Peninggalan di Papua itu contohnya itu ada gua di Biak. Ya pokoknya itu sudah dulu itu pokoknya ada foto-foto lah, ada pokoknya ada dokumentasinya itu. Papua itu dulu maju pas dari apa? Pas iya dulu waktu Belanda masih ada Belanda itu bayar Jadi itu jawab bukan maksud diskriminasi atau bagaimana yang pertama, Papua nggak termasuk daerah Belanda. Musimnya Belanda juga nggak tahu ada bahasa apa. Setelah ditemukan ada gunung masih pada tahun 1965-64. Disitulah operasi CIA dimulai. Pada waktu itu Soekarno yang memiliki semua aset swasta yang ada di negara Indonesia ini masih Belanda, termasuk aset-aset Belanda. Itu termasuk itu yang dimaksud dengan ekonominya apa sih seperti itu? Itu yang dimaksud dengan ekonomi punya aset-aset swasta yang di Indonesia dinasionalisasi. Nah, Belanda sudah tahu bahwasanya waktu itu ada sebuah gunung emas. Nah, pas Bung Karno jatuh, Pak Harto memimpin,
pada tahun 1967-68 Pak Harto membuat sebuah kesepakatan dengan siapa? Dengan Bos Papua, dengan pemilik Freeport juga. Pemiliknya waktu itu izinnya belum, izinnya berapa? Masuk 40 tahun, 40 tahun, 30 tahun. Dengan catatan izin tersebut bisa dilakukan tanpa adanya sebuah kesepakatan dengan pemerintah pada zaman Pak Harto. Makanya sampai sekarang lewat Freeport itu tidak, kita belum menguasai 100%, nggak bisa kita. Karena ada aturan bahwasanya apabila Freeport renovasi Indonesia itu atas kesepakatan dari yang punya Freeport, saya punya Freeport back modal namanya, itu Bos Freeport. Sampai sekarang sudah berapa persen kita nggak menguasai yang jadi Freeport kita nggak adanya. Ketahuan sama pemerintah pada hari seperti itu langsung kita selalu kerja begitu sih Pak. Dengan Freeport dan masih. Yang saya baca sekarang itu perjanjian antara Amerika dengan Indonesia itu kan sudah selesai ya, kan Ya. 50 tahun. Dan Freeport itu dia punya saham itu sudah milik negara Indonesia ini. Belum. Ada aturan baca coba kembali ini bahasa slide. Apa slide hukum itu yang bahan slide balik ke kelima itu apa? Nah, di dalam Freeport ini antara eksekutif sama korporasi sih. Korporasi itu apa swasta dari Freeport itu. Jadi pemerintah Pak Harto menandatangani bahwasanya Freeport ini miliknya Imex Organik. Terus pada tahun 1990 diperpanjang lagi sama Pak Harto. Sebenarnya jelas aturan dalam Freeport itu negara kita tidak bisa menguasai itu 100%. Maka tersetujuan oleh punya Freeport. Makanya kalau Pak Harto pernah bilang ya, IRC itulah salah satu kejahatan dalam menguasai ini apa namanya Mungkin untuk menanggapi tadi bukan ini ya, bukan masuk apa diskriminasi tadi seakan-akan Indonesia itu tidak merelakan Papua agar merdeka, karena nanti kalau misalkan Papua merdeka Indonesia itu nggak bisa kaya. Untuk negara maju membayar utang itu bukan melulu menggunakan tambang. Contoh aja seperti gimana ya? Ekuador atau nggak salah? Iya, nggak salah. Di sana itu nggak ada tambang, nggak ada sumber daya apa-apa, tapi mereka menggunakan menambang Bitcoin. Tidak melulu tentang tambang. Indonesia itu tidak merelakan Papua merdeka sendiri karena apa? Karena menghargai perjuangan para tokoh-tokoh terdahulu. Karena dulu dirancang sebelum Indonesia merdeka, Papua itu nggak dianggap. Tapi yang dianggap Malaysia sama Brunei seperti itu. Nah, tapi Pak Soekarno ya, Bung Hatta, tapi Bung Karno menolak. Bung Karno menolak agar Papua itu ikut. Nah, seperti itu, makanya Indonesia itu nggak merelakan Papua itu merdeka. Kan kemarin saja sudah sejul kan, sudah direlakan seperti apa? Iya. Timur Leste, Iya. ya kan juga seperti itu. Padahal rakyat Timur Leste kan di Bali, kekayaan alam yang seperti kayak apa pantai dan lain sebagainya, Gunung Kidul, DIY, banyak pantai, nggak melulu tentang tambang. Tambang itu ada habisnya, kayak Arab sekarang, memang mereka raja minyak, tapi mereka khawatir akan minyaknya habis, makanya mereka ke barat, mereka bisnis bola dan lain sebagainya. Jadi tambang itu nggak melulu tentang kemiskinan. Untuk membangun sebuah negara itu nggak melulu dengan tambang. Emang bisa tambang, tapi Indonesia itu nggak sebegitu inilah tentang tambang itu nggak sebegitu. Bahkan SDM lain itu masih banyak. Karena benar bukan masuk diskriminasi, dia lanjutkan. Papua ini, provinsi Papua ini terdapat ini, apa ada khusus, ekonomi khusus. Ekonomi khusus apa itu? Apa aja? Aceh, Papua, sama tadi? Jogja ya? Jogja ada istimewa. Nah, itu dapat khusus itu apa? Ekonominya kecil, anggarannya Indonesia. Yang ada di Indonesia, pertanyaannya, Papua yang di Papua ini benar-benar nggak menjalankan khusus tersebut. Contohnya, mana almarhum Lukas NMB mengikuti nggak Lukas NMB? Sehari 1 miliar makan aja. Jadi jangan menyalahkan pemerintah Indonesia. Indonesia itu sudah benar-benar mengucurkan dana ke sana itu benar-benar. Emang makanya seperti aparat yang menembaki OPM aja dihukum, dibetulkan dengan seperti itu.
benar-benar Papua ini diistimewakan. Jadi jangan menganggap Papua ini kalau dibedakan dari lain, justru malah di Papua ini benar-benar diistimewakan. Memang mereka nggak boleh merdeka, tapi mereka itu seakan-akan dibuatkan pemerintahan di dalam negara, di pemerintahan sendiri gitu. Udah khususnya majunya Papua ya tergantung orang-orang di sana, pemerintahan di sana. Jadi nggak punya kesalahan dari luar, soalnya dari sana bilang maksudnya pemerintah ini dari Jawa ini terlalu tidak memperhatikan Papua. Jawa Hanya mengambil masa saja. Itu kan salah satu propaganda dari terus Lukas NMB ini kekayaan 351 miliar kalau nggak salah. Nah itu harus dipertanyakan kan seharusnya. Jadi 351 miliar itu uang dari mana? Kan harusnya masyarakat Papua dapat, tapi yang dapat itu hanya golongan Lukas NMB saja. Nggak seluruhnya. Itu sih. Kalau bisa. Udah ya. Oke, karena sudah selesai, jadi kita akan rehat sejenak, tetap di Hotline Sport. Hukum Belanda karena Pancasila Indonesia merupakan negara kesatuan negara dan kata-kata sejarah yang bersamakan Indonesia memiliki hukum yang berasal dari tradisinya sendiri. Sistem hukum Indonesia menggunakan sistem Eropa kontinental. Oke, terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata dan nanti mohon maaf kalau jawabannya kurang berkenan ya dari teman-teman dari kami. Yuk kita sama-sama jadi warga Indonesia yang selalu taat hukum. Kalau kalian tidak taat hukum ya karma itu pasti ada. Karma. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.